Pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali berlanjut hingga beberapa hari. Jika tren penurunan terus terjadi, pelonggaran akan diberlakukan tak lama lagi. Rakyat kecil pun sudah berteriak, beban penutupan pencaharian tak sanggup dipikul lagi. Tanpa kehati-hatian, niscaya pagebluk di negeri ini bakal meledak lagi. Lantas, benarkah kondisi darurat telah terlewati? Inilah Satu Meja The Forum. Setelah darurat, lalu apa? Alhamdulillah, kita patut bersyukur setelah dilaksanakan PPKM darurat, terlihat dari data penambahan kasus dan kepenuhan bed rumah sakit mengalami penurunan. Karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap. Rabu ini pemerintah kembali mengumumkan 33.772 kasus terkonfirmasi positif, sehingga jumlah total kasus positif di Indonesia sudah mendekati 3 juta orang. Jumlah orang meninggal karena COVID hari ini 1.383 orang. Pemerintah pun memperpanjang PPKM darurat hingga 25 Juli, meski namanya bukan lagi PPKM darurat, tetapi PPKM level 1, 2, 3, dan 4. Saya sudah terhubung dengan sejumlah narasumber melalui sambungan jarak jauh, yaitu Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar Pranowo. Selamat malam, Mas Ganjar. Ya, selamat malam, Mas Budiman. Ya, kemudian ada Profesor Chandra Yoga Aditama, mantan Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara. Malam, Prof. Chandra. Malam, Pak Budiman. Kemudian ada ekonom Hendri Saparini. Selamat malam, Mbak Hendri. Selamat malam, Mas Budiman. Dan kemudian ada sosiolog dari Universitas Indonesia, Imam Prasojo. Selamat malam, Mas Imam. Dan nanti akan bergabung Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Mas Ganjar, saya akan tanya terlebih dahulu. Gimana evaluasi penerapan PPKM darurat di Jawa Tengah selama ini, Mas? Ya, kalau yang disampaikan Presiden di awal tadi ada penurunan, iya. Kita berangkat dari pengalaman kasus Kudus saja, hari ini cukup bisa membaik, termasuk tetangga kiri kanannya seperti Demak, Pati, ya, sampai dengan Jepara. Bahkan tadi siang saya ke Rembang, bornya bagus banget di bawah 50%. Okay. Tapi masih ada gejolak-gejolak di wilayah tengah dan selatan, termasuk di sekitar kota Semarang. Saya kira kalau ini diteruskan sedikit dan kita bisa mengelola untuk berkomunikasi dengan masyarakat, maka ini akan jauh lebih baik dan memang harus ada pengetatan-pengetatan. Maka harus ada 2 syarat. Kalau kita mau longgarkan, maka kita akan mengalami situasi yang barangkali ini tidak bagus di hilirnya, dalam arti di rumah sakit. Kalau kita mau perketat, maka apa yang menjadi tuntutan masyarakat seperti bantuan yang mesti turun harus disegerakan. Gambaran di Jawa Tengah kira-kira seperti itu, Mas Budiman. Bornya turun, ya, tetapi jumlah orang yang berada isolasi mandiri di rumah-rumah, apakah itu juga kemudian terpantau, Mas Ganjar? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Begitu kemarin Presiden ingin menyampaikan 2 hal, satu terkait dengan bantuan beras dan kemudian obat, di mana TNI Polri nanti akan mendistribusikan. Saya mencoba untuk mencari jumlah orang yang isolasi di rumah mandiri, betul. Dan itu ternyata bisa tertangkap kurang lebih 16.000. Dan masing-masing memang varian kondisinya berbeda-beda, tapi relatif ya tanpa gejala lah begitu ya. Sehingga dengan cara itu sebenarnya kita bisa meng-capture kondisi-kondisi yang ada di sana. Memang Mas, agak membahayakan sebenarnya ketika mereka isolasi di rumah. Kadang-kadang dalam faktanya itu cukup sulit untuk dikontrol. Maka klaster tertinggi kita sekarang di Jawa Tengah itu memang klaster rumah tangga. Mungkin karena mereka tidak melapor atau dia hanya merasa demam pilek biasa saja, padahal kemudian itu sebenarnya dia positif begitu. Oke.
ada kabar-kabar yang meninggal pada saat isolasi mandiri di Jawa Tengah cukup besar? Ada datanya dari kantor gubernur? Iya, kalau tidak salah yang berita muncul hari ini ya, katanya tinggi sekali. Tadi Wali Kota Solo juga bertanya seperti itu. Jadi lagi-lagi soal data memang kita belum fit betul, tapi data Jawa Tengah jauh lebih tinggi dari data pusat. Maka ketika kemudian ada beberapa data yang memang harus diverifikasi oleh pusat, kami menyediakan diri untuk diklarifikasi, diverifikasi, dan beberapa yang sudah diklarifikasi dan diverifikasi itu diinjek. Maka kemarin memang ada data injek yang sehingga ya banyak orang yang bertanya-tanya kenapa meninggalnya tinggi sekali begitu, karena data injeknya rata-rata 400 per hari. Oke. Kita coba lihat ya, data yang ada diolah oleh Kompas TV soal posisi BOR, bisa ditampilkan. Oh, ini kasus baru ya, kasus baru posisi 20 Juli ada 38.325, yang tertinggi 15 Juli ya, 56.000. Kemudian data selanjutnya ini adalah BOR ya, tapi berada di Banten, DIY dan Jakarta. Pada posisi 20 Juli di Jakarta 81%, di DIY 87%, lalu di Banten 85%, itu tingkat keterisian rumah sakit. Selanjutnya, ini kembali di Jawa Barat, penurunan juga dari 89 di 6 Juli, kemudian 13 Juli 84 dan 76. Kemudian Jawa Tengah 85%, 83 dan 74. Kemudian di Jawa Timur 82, 82 dan 80. Artinya sekarang pada posisi 74% ya, Mas Ganjar ya, posisi BOR. Iya, betul. Posisi gitu. Oke, saya ke Prof. Chandra. Prof. Chandra, kalau Prof. Chandra lihat sejak 3 sampai 20 Juli ya diberlakukan PPKM darurat. Evaluasi dari Prof. Chandra terhadap pelaksanaan PPKM darurat dan kemudian dampak menurunnya penularan COVID seperti apa, Prof? Ya, Mas Budiman. Jadi kita lihat dari dua sisi tentu saja ya. Satu sisi epidemiologi atau sisi community transmission, dua sisi respons di pelayanan kesehatan. Sekarang satu-satu. Sekarang soal community transmission atau situasi epidemiologi tadi sudah dikasih lihat datanya. Saya juga catat di sini pada tanggal 3 Juli pada waktu awal itu yang diperiksa 110.000 orang dan yang positif 27.913, yang meninggal 493. Puncaknya tadi disebut pada tanggal 15 Juli yang diperiksa 185.000 orang, yang kasus baru 56.757. Saya belum catat kasus sekarang, tapi saya dapat data yang kemarin diperiksa kemarin 114.700. Terus saya bagikan saja 185 dibagi 114.700 kali 56.757 kemarin. Kalau pakai angka 15 Juli, jumlah yang diperiksa 15 Juli, maka harus kasusnya 35.000. Sementara angka kemarin 38.000. Jadi nampaknya kalau bicara jumlah kasus masih meningkat. Masih lebih tinggi dari awal PPKM darurat. Itu nomor satu. Nomor dua, kalau kita lihat positivity rate pada awal PPKM darurat itu 25,2% dan sekarang lebih dari 30%, kemarin 33,4%. Jadi penularan di masyarakat masih tinggi. Itu yang kedua. Yang ketiga, jumlah tes tadi sudah digambarkan dia pernah naik tapi kemudian turun. Yang keempat yang paling menyedihkan tentu saja keluarga atau saudara kita yang wafat itu tadinya sekarang sudah beberapa hari lebih dari 1.000 orang. Ya. Dan yang kelima sebenarnya saya ingin menambahkan kalau bisa satu indikator lain yang juga dipakai adalah tentang Arnold, reproductive number ya. Baru-baru ini Dirjen Kesehatan Malaysia memasukkan reproductive number dihubungkan dengan varian Delta yang tadinya 2 sampai 3, reproductive number menjadi 5 sampai 8. Kita belum punya angka Indonesia. Belum ada. Ini dari ya, kita belum punya. Ini dari kacamata epidemiologinya atau situasi di masyarakat. Tetapi dari kacamata pelayanan kesehatan seperti disampaikan data, seperti juga Pak Ganjar sampaikan, seperti juga teman-teman saya di rumah sakit, memang terasa bahwa sekarang situasi lebih baik daripada katakanlah 2-3 minggu yang lalu. Situasi lebih baik ini, sementara di sisi lain jumlah kasus tetap banyak kan sebenarnya, karena jumlah kasus meningkat terus. Jadi situasi BOR lebih baik ini antara lain disebabkan karena memang jumlah bed ditambah ya. Kalau saya tidak tahu persis situasi Jawa Tengah, tapi saya tahu di Jakarta bahkan Wisma Haji dibuka dengan 1.000 tempat tidur misalnya, sehingga kalau jumlah bed ditambah tentu angka pembaginya denominatornya lebih besar sehingga bornya akan turun. Itu bagus-bagus saja sebenarnya. Hanya kalau jumlah kasus terus bertambah, tentu lama-lama si penambahan bed ini akan kewalahan juga. Itu soal pelayanan masyarakat. Nah,
saya mengusulkan ada 2 indikator lain selain BOR. BOR sudah bagus. Indikator yang berikutnya adalah average waiting time di emergency. Kan sekarang atau kemarin beberapa waktu yang lalu yang jadi masalah adalah orang tidak bisa masuk ke emergency IGD karena IGD penuh, orang harus antri di luar. Ini tadinya tidak pernah ada isu seperti ini. Orang biasanya tidak bisa masuk ke rumah sakit, tapi sekarang tidak bisa masuk ke IGD. Jadi kalau average waiting time itu dihitung juga, atau katakanlah sekarang sudah tidak ada yang menunggu bisa masuk IGD, itu hal yang cukup bagus sebenarnya. Hal yang ketiga yang ingin saya usulkan, sampaikan juga untuk pelayanan kesehatan adalah berapa banyak nakes yang terpapar. Ini saya pikir penting untuk dijadikan salah satu indikator untuk membalance antara situasi epidemiologi community transmission dengan bagaimana pelayanan kesehatan merespons terhadap situasi epidemiologi yang ada itu. Jadi kalau menurut penilaian Prof. Chandra, sebetulnya situasi ini belum cukup aman dan belum saatnya kemudian direlaksasi gitu? Tapi yang jelas kan sekarang kalau saya mau lihat dari sisi positif saja, mulai kemarin kan diteruskan 5 hari. Jadi saya usul 5 hari ini dimanfaatkan secara maksimal. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya bicara, saya akan usulkan 5 langkah yang kita bisa lakukan dalam 5 hari ini supaya 5 hari ini kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal dari kacamata kesehatan masyarakat. Oke, Mas Ganjar, tadi kan Prof. Chandra maka ada beberapa indikator baru ya selain BOR, kemudian tingkat kematian yang juga cukup tinggi dan penularannya juga masih cukup tinggi. Itu gimana kalau posisi Jawa Tengah? Ya sama, saya kira apa yang disampaikan Prof. Chandra betul. Jadi kita mesti hati-hati ya. Ini belum baik ini. Sekali lagi ini belum baik. Maka keputusan pemerintah untuk memperpanjang itu betul. Dan kami sudah berdiskusi. Saya juga di dalam forum diskusi dengan Menko Marinvest saat itu. Prinsipnya sebenarnya masyarakat ini siap kok mereka di rumah. Dan memang tindakannya harus dilakukan itu. Maka apa kebutuhan yang dia inginkan mesti dipenuhi. Itu yang kemudian kemarin kami mencoba menginventarisasi bansosnya seperti apa, jangan telat. Kemudian untuk UMKM-nya, Pak Presiden juga meminta untuk mendata pedagang-pedagang kecil, eceran yang ada di pinggir jalan termasuk kaki lima. Jadi itu yang kemudian mesti kita cover dan kita coba menghitung. Jadi kalau bantuan dari pusat sudah disiapkan, terus kemudian di level desa kami sudah 2 hari ini rembuk desa bersama kades-kades, relatif mereka bisa menangani, tapi yang di perkotaan saya kira perlu bantuan. Maka disampaikan Prof. Chandra tadi menurut saya betul, ini belum baik, ini mesti diperpanjang, tapi mesti diturunkan satu kebijakan sehingga kita bisa menyelamatkan. Karena benar dikatakan, BOR itu bagus karena kita memang menambah bed, menambah ICU, pokoknya gaspol kita tambah agar bisa merawat. Termasuk isu oksigen yang hari ini kita belum bisa mengcover seluruh kebutuhan yang ada. Maka kalau saya sampaikan kita belum baik-baik saja dan kita masih butuh waktu, hanya memang kita butuh komunikasi yang lebih intens dengan masyarakat agar mereka bisa mengerti, memahami dan menerima kondisi ini begitu. Oke, baik. Saya ke Mbak Hendri Saparini. Mbak Hendri, kalau Mbak Hendri lihat PPKM darurat 3 sampai 20 Juli yang sudah berjalan, itu dampak secara ekonominya seperti apa menurut Mbak Hendri? Ya, kalau ada dampak ekonomi itu pasti ya. Kita tidak perlu menghitung, tidak perlu berdebat, pasti ada dampak ekonominya. Kalau teman-teman biasanya misalnya menghitung nanti bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi gitu. Tapi menurut saya dalam kondisi seperti ini kita tidak bicara tentang pertumbuhan ekonomi. Ya. Karena apapun bagi ekonomi itu menyelesaikan masalah kasus COVID ini jauh lebih penting dibanding kegiatan ekonominya sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi seperti ini yang kita kejar itu adalah inclusive growth. Itu juga yang diamanahkan oleh IMF dan juga lembaga-lembaga lain. Artinya kalau bagi Indonesia, kita sudah sangat mengenal itu demokrasi ekonomi. Kita sangat mengenal dengan ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan. Jadi artinya kita akan tumbuh berapa, apakah itu positif ataukah negatif. Yang penting adalah siapa yang akan terkena beban besar dan siapa yang tidak terkena beban. Nah, kalau kemudian kita pilihan-pilihan kebijakannya ternyata justru tidak adil, itu yang harus kita perhatikan. Misalnya dalam kondisi seperti ini tidak perlu ada diskusi tentang bukan ekonomi, tapi misalnya meningkatkan pajak PPN.
misalnya. Karena itu adalah pilihan kebijakan pajak yang tidak adil. Semua akan terkena. Nah, jadi kita hindari pilihan-pilihan kebijakan yang akan menimbulkan perdebatan dan memang itu akan menjadi isu kesenjangan. Nah, yang hal-hal yang seperti ini juga tadi disebutkan oleh Pak Ganjar, isu penyaluran, karena kita selalu bicara tentang bagaimana kita mencari pendanaan, ya. Apakah kita kurang pemulihan ekonomi nasional kita itu stimulus fiskalnya kurang? Tidak, kita tidak hanya kurang atau tidak, tetapi bagaimana pemanfaatannya, Mas. Nah itu jadi nanti kita bisa diskusi tidak hanya cepatnya, tetapi juga digunakan untuk apa itu menjadi jauh lebih penting kita bicarakan pada kondisi seperti saat ini. Oke, baik Mbak Endri. Saya ke Mas Imam Prasojo. Mas Imam, kalau seandainya kemudian PPKM darurat ini kemudian berlanjut ya sampai 26 Juli kemudian juga berlanjut lagi, kita lihat di beberapa daerah ada bendera putih, tanda ekonominya sangat ekonomi UMKM ya, yang tidak bisa bergerak. Kira-kira dampak sosialnya akan jadi seperti apa? Tapi analisis Mas Imam setelah jeda berikut ini.